speaking. Hello. Selamat datang di IDN Live aku. Seperti biasa kita setel hashtagku sangat suka dan juga bibir yang telah dicuri. Hari ini aku bolak-balik beberapa kantor, melakukan kegiatan orang dewasa, itu mengurus data-data kehidupan. Lucu banget. Nanti aku ceritain kalau misalnya udah rame. Enggak, ini bukan sesuatu yang serius kok guys, ini santai-santai aja. Lanjut S2? Enggak lanjut S2 guys. Aku ngerasa S2 tuh amat sangat berat untuk diriku sendiri, untuk diriku ya, untuk aku pribadi. Waktu itu ada yang aku ngomong kalau misalnya aku lanjut S2 atau apa gitu, aku bilang akan sulit dibayangin sama JKT, tapi itu opini pribadi saya. Jadi waktu itu mungkin ada yang kurang mengerti atau gimana gitu. Jadi mereka merasa kayak kenapa begitu. Itu menurut diri saya sendiri ya. Halo Gita, iya halo. Aku sangat amat lumayan sibuk hari ini, jadi pulang tadi aku istirahat sebentar, terus IDN Live, belum melihat-lihat apa yang terjadi di dunia luar. Di dunia luar. Dari tadi aku di luar rumah terus sih. Kacamatanya baru ya? Enggak, ini udah agak lama. Ini kayaknya pernah aku pakai deh waktu IDN Live juga. Iya kan? Aku lagi nggak pakai eye makeup. Jadi tadi aku keluar dengan kacamata. Kacamata Mahadaya Gita, bukan, ini bukan. Ini aku beli lagi yang mirip. Emang mirip guys, cuman waktu itu yang Mahadaya Gita udah nggak ada kacanya, karena waktu itu dicopot untuk keperluan shoot ya. Karena kan kalau misalnya itu ada bayangannya kayak gini, kalau misalnya kena lighting. Jadi waktu itu dicopot kacanya seperti itu kalau yang Mahadaya Gita ya. Tapi emang ini mirip, bener. Minus aku kayaknya agak nambah deh sekarang, aku belum cek lagi. Waktu itu aku bilang aku mau cek lagi kan ke optik ya, nggak balik-balik. Video call
bulan ini jadwalnya udah keluar belum video call? Wih, terima kasih giftnya. Terima kasih. Tadi aku ke kantor mengurus data pribadi ya. Orang kantornya sampai hafal dengan aku. Karena itu 3 kalinya aku ke situ. Kayak, oh ini kakak ini ya. Dia udah sangat amat hafal. So, aku juga ngobrolnya jadinya sama teman sih. Aku manggil karena JKT mungkin ya. Aku manggil semua orang tuh jadinya kakak. Aku jadi bingung apakah harusnya manggilnya ibu atau bapak atau gimana. Kakak. Tadi ngelengkapin data pribadi doang sih. Terus aku tadi ke kantornya, bukan kantor ya sih, mungkin gerai apa ya sebutnya, kantornya J-Trust Bank. Nggak kantor cabang J-Trust Bank ya, iya nggak sih, kantor cabang J-Trust Bank. Pas aku masuk bener-bener aku masuk itu muka aku dan teman-temanku semua. Enggak. Jadi tadi aku mau ngurus mobile app-nya J-Trust Bank. Jadi aku udah punya J-Trust Bank-nya udah dari agak lama kan, cuman belum aku urus mobile app-nya. Jadi makasih ya giftnya. Jadi kartunya bisa aku pakai. Cuman kan kita kan lebih sering mobile ya, jadi mau ngurus mobile aplikasinya di HP ini. Salah aku datang ke situ. Terus aku masuk, dibukain pintunya sama bapak sapamnya. Aku langsung disambut dengan standinya Kristi. Aku sampai kaget karena itu dibuatnya kayak saya setinggi Kristi ya, setinggi aku. Kristi. Terus sebelahnya banner muka kita semua, aku, Cige, Kristi, Katrin juga kalau nggak salah ada. Tapi untung waktu aku ke situ nggak terlalu ngantri, jadinya cepet urusnya. Terus setelah diurus, setelah banyak berbicara dengan kakak yang membantu aku, pas aku udah selesai, kakaknya ngomong, ini kakak personal JKT48 ya? Terus aku cuman hehe. Iya, nggak mungkin aku jawab enggak. Karena kenapa? Karena itu di setiap sudut muka aku, bahkan di meja kakak yang sedang membantu aku itu brosur-brosurnya muka aku juga. Itu kartu ATM yang aku pegang, kartu tabungan yang aku pegang itu juga muka aku. Aku kayak enggak gitu. Kayak enggak, kamu bohong ya. Terus aku kan juga kasih KTP kan, karena ngurus kayak gituan biasanya pakai KTP. Kasih KTP juga, namanya jelas-jelas Gita di situ. Bener-bener itu setiap sudut aku menengok itu muka aku dan kawan-kawanku. Nggak mungkin nggak aku jawab enggak. Nah, ini kakak personil JKT48 ya? Terus kayak hehe iya gitu. Terus, iya soalnya namanya sama yang di situ. Terus di belakangnya dia itu jadi ada poster besar, ada 2 bahkan, itu gambar member JKT48 dan gambar aku. Terus kayak ada namanya kayak Gracia JKT48, Gita JKT48 gitu kan. Iya soalnya namanya sama yang di situ. Terus
Iya. Udah jelas. Tapi tadi aku bener-bener aku cuman pakai lip balm kayak gini nih, lip balm ini bener-bener kayak gini, kayak lip balm dan pakai kacamata doang. Oh, benar-benar amat sangat pucat gitu kan. Ternyata tetap 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 mengenali. Iya sih, aku juga kalau misalnya di kantor aku muka idol satu kantor, itu nggak mungkin kalau aku ketemu nggak ngenalin. Ini di setiap sudut, setiap kamu nengok itu muka member gitu. Nengok belakang juga udah muka member, nengok depan muka member, di meja kamu juga ada muka member, samping kanan kiri muka member. Kamu baru masuk ada standingnya Kristi besar banget. Ya jadilah nggak mungkin kan aku jawab hehe enggak, siapa itu. Just namanya sama, mukanya sama. Iya oh ya, terus udah aku nggak balikan. Ya terima kasih pelayanannya cepat dan sangat oke. Terus tadi ada satu kendala gitu, terus aku tanya ini kalau misalnya diselesaikannya dengan cara yang tidak seperti ini bisa nggak ya gitu. Terus dia langsung tanya ke yang lebih baru undang, ini bisa nggak ya, ada cara lain nggak ya. Terima kasih banyak. Tapi dia ngomongnya pas udah mau balik banget. Terus tadi aku ke satu kantor lain juga, aku ada ngurus data pribadi ya. Kenapa sih orang dewasa ini ribet banget, kayak banyak amat yang harus diurus-urus. Tapi tadi sebenarnya data pribadi itu bisa aku urus online. Ini bukan di Jetrasa, ini udah beda kantor, diurus dengan online. Tapi nggak tahu kenapa dia ngirim verifikasinya tuh nggak kekirim-kirim di email ataupun nomor aku. So kayak sebelum saya emosi lebih baik saya pergi ke kantornya saja. Ya udah aku ke kantornya, terus ternyata lebih cepet banget di kantornya, nggak nyampe 5 menit. So, langsung berpikir tahu gitu dari awal aku ke kantornya saja. Sebenarnya aku dibilang sama ibu aku, ini urus online aja, ini mah gampang gitu. Urus online sulit, urus online. Thank you giftnya, thank you. Siapa nih? Kokoyo, terima kasih. Aku datang ke kantornya, terus tanya sama yang jaga, ada mau buat apa gitu. Terus aku mau urus ini. Oke, langsung antri cepet banget. Sepertinya cuma satu atau dua orang di depan aku. Semakin dewasa semakin banyak beban pikiran. Nggak apa-apa, tapi semua ini tetap bisa kita jalani dengan berbahagia ya kawan-kawan. Dah, aku menunggu dua orang, tapi dua orangnya itu nggak terlalu lama sih. Terus aku sudah duduk seperti biasa, dia minta data pribadi ya, tentu saja KTP. So kasih KTP aku. Terus kakaknya bilang foto KTP-nya cantik banget, jadi salah fokus gitu. Hehe, terima kasih kak. Tadinya aku langsung mau ngomong kayak gini, ini gampang banget kak fotonya. Kakak kalau misalnya mau itu fotonya diperbaharuin aja. Kemarin aku habis perbaharuin foto, bukan kemarin sih, aku perbaharuin foto KTP tuh 2020. Jadi fotonya lebih terbaru dan lebih bagus gitu. Aku tadi mau bilang gitu ke kakaknya, iya kakak bisa perbarui aja kak fotonya, foto terbaru. Tapi ini out of topic ya, sebaiknya aku tahan. Aku waktu itu KTP-nya agak rusak, terus aku
aku urus sekalian aku perbarui foto KTP gitu guys. Tuh ya mungkin bisa diperbarui gara-gara KTP-nya juga ada kerusakan kali ya, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu, aku kurang tahu guys. Mungkin nanti kalau misalnya aku kerja di terima kasih banyak Syafiq. Sore nih, sore, thank you. Mungkin nanti kalau misalnya aku kerja di enggak sih, enggak. Mungkin nanti kalian bisa tanya ke ya, dukcapil terdekat ya. Tapi tadi data yang aku urus cepet banget. Habis kakaknya ngecek data, samain data, terus minta yang diperlukan, sudah selesai. Aku langsung wow, tahu gitu dari awal aku kesini saja. Padahal tadi aku tempatnya salah sebenarnya. Jadi tuh di dekat tempat aku ada 3 kantornya, ada 3 kantornya. Tadinya aku mau ke kantor yang kedua, ternyata aku salah masukin di aplikasi online mobil taksi online gitu. Malah yang ketiga atau yang keberapa gitu. Saya kayak sepertinya bukan ini yang aku lihat di maps tadi. Tapi nggak apa-apa, aku masuk aja. Ternyata berjalan dengan lancar. Terus tadi aku datangnya habis jam makan siang, jadi agak sore gitu. Biasanya kan kalau ngurus sesuatu di kantor-kantor gitu kan orang-orang saraninnya pagi. Tapi tadi aku sengaja nanti aja deh habis jam mereka istirahat gitu kan. Sudah selesai. Padahal itu di aplikasi online itu aku udah coba 3 kali nggak bisa guys, makanya aku memutuskan untuk kesana. Waktu itu aku coba waktu pas di luar kota kan, nggak bisa, apakah webnya sibuk gitu. Terus tadi malam aku coba, nggak bisa juga. Terus pagi-pagi aku coba, nggak bisa juga. Ini emang udah baiknya saya pergi ke kantor. Ternyata cepat. Wow. Iya. Wow. Sebentar. Tidak stabil. Wow. Besok aku ada kegiatan siang-siang deh. Siang terus habis itu lanjut lagi sore. Oh ya, waktu itu aku juga pernah ke salah satu tempat gitu kan untuk survei tempat dan segala macem. Terus ada orang yang di kantornya. Waktu itu aku juga, padahal rambut aku kayak gini, muka aku lagi nggak makeup yang full makeup gitu kan, yang ada pakai lip balm sama bedak doang, sama alis paling sedikit. Terus aku datang, terus aku lewat situ,
Terus ada orang, ibu putrinya salah, aku sama ibu aku, ibu ini putrinya gitu. Terus ibu aku bilang iya, awalnya aku nggak ngeh karena kan dia ngomongnya sama ibu aku kan. Terus iya gitu. Terus, oh K-pop idol ya, kayak ini apa ya. Terus salah, aku karena nggak ngeh, kita udah keburu lewat duluan. Terus orang bilang iya cantik maksudnya gitu. Oh benar pak, saya memang I-pop idol, mungkin bukan K-pop idol seperti yang bapak bayangkan, tapi saya I-pop idol. Terus ibu aku bilang oh mungkin maksudnya mukanya familiar gitu kali ya, maksudnya kayak oh nggak ngerti itu apa. Oh, terima kasih atas pujiannya, terima kasih. I-pop slash J-pop, Indonesian pop idol. Terus waktu itu aku benar-benar pakai lip balm, dan karena nggak makeup aku pakai kacamata. Gits, iya Gits. Lagu yang sering diputar sekarang ini sedang kita setel saat ini juga. Hashtag ku sangat suka, dan juga bibir yang telah dicuri. Thank you giftnya. Seems like you're having much more free time for yourself. Sebenarnya tidak ya, cuman kalau misalnya ada waktu luang, if I have that free time, tentu saja aku akan enjoy. Ganti playlist, jangan. Harus aku orang nomor 1 dengan stream terbanyak, hashtag ku sangat suka, dan juga bibir yang telah dicuri. Harus aku orang nomor 1. Jadi kalau misalnya ada giveaway paling banyak stream, hashtag ku sangat suka, dan juga bibir yang telah dicuri, aku akan menang. Makasih udah sering live. Iya makasih juga udah nonton. Top 1 stream, top 1 stream. Kapan aku bisa ketemu? Wah, cepatnya ya guys ya. Semoga JKT48 juga semakin banyak event lagi di Jakarta maupun di luar Jakarta, maupun kalau misal kamu di luar negeri juga maupun di luar negeri. Jadi nanti kita bisa ketemu secepatnya. Wah.
kapan jadwal video call? Belum ada ya guys jadwal video call bulan ini. Secepatnya ya, nanti diinfokan sama official JKT48 tentu saja. Aku berusaha scroll chat, live chat. Spill tip cool kamu nggak? Tip cool tuh apa? Tips kuliah? Apa? 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 Tip cool. Tip cool itu tipe kulit. Stop menebak-nebak. Stop menebak-nebak singkatan. Tipe kulit aku kayaknya kering deh. T-zone-nya doang yang agak berminyak, tapi itu juga nggak terlalu berminyak sepertinya ya. Aku lebih ke kering. Bener kan tipe kulit apa tetap tips kuliah? Stop. Kalau tips kuliah kalau tips kuliah kerjain aja tugasnya sih. Jangan sampai bolong. Sama kalau bisa absennya dijaga ya dijaga. Tipe kulkas, kalau tipe kulkas di sini punya Eli tipe kulkas ya. Punya Eli satu pintu yang kecil. Tipe kacamata ini udah bukan tipku lagi ya, udah beda. Tipe kacamata tadi yang nanya, ini aku cari yang frame-nya tuh agak kotak ya waktu itu. Gara-gara aku melihat satu idol yang lagi aku ikutin, dia tuh sering pakai kacamata dengan frame yang kotak gini kan. Sepertinya bagus frame-nya. Sudah. Kirim PM, aku hampir setiap hari sih kirim PM. Tapi emang agak malam sih. Ya, coba yang subscribe PM aku. Coba kasih tahu. Aku kirim PM hampir setiap hari. Kasih paham, jangan kasih paham dong. Kasih pemahaman. Aku tapi sekarang udah agak jarang kirim foto makanan, tapi tetap kirim foto makanan. Sampai ada suatu hari orang bilang dia agak kangen dengan foto makanan yang sering aku kirim. Terus kayak gitu. Hebat. Maksudnya udah sereda itu, reda aku mengirim pap makanan, jadi sampai orang tuh kangen.
Karena bulan-bulan kemarin tuh aku makannya tuh rada itu aja ya. Jadi kalau misalnya aku foto, mungkin kalian bosan. Thank you, terima kasih gift-giftnya. Akunya nggak bosen makan yang itu aja. Aku takut kalian bosen ngeliat aku makan yang itu aja. Itu aku lagi makan salad wrap terus makan buah terus ya aku habis beli tomat cherry buat aku makan. Kemarin aku makan tomat cherry di depan Cigre, di depan Mute, di depan Onil dulu dan kakak-kakak staff yang lain. Terus aku kan kalau aku makan aku pasti bagi-bagi kan ke orang-orang, aku tawar-tawarin. Terus aku tawarin Cigre sama kakak staff yang lain sama Onil udah makan, dia udah nyobain sama Mute dulu gitu kan. Terus Cigre kaget ngeliat aku makan tomat. Terus kenapa tomat cherry tuh, jadi dia tomat tapi cuman segini ukurannya, sekecil ini, sekecil bulat ini. Ya, kamu makan itu emang apa rasanya, kata Cigre gitu kan. Ya rasanya biasa kayak tomat. Aku bilang kan kayak gitu ya, karena aku kemarin udah sering makan tomat cherry gitu. Rasanya biasa kayak tomat biasa. Pas Cigre makan asem, jadi sebenarnya rasa tomat tuh agak asem gitu kan, nggak tahu sih, mungkin tomat cherry yang aku beli emang agak asem. Terus Cigre makan kayak asem gitu, tapi muka dia biasa aja. Terus aku kayak sambil makan gitu kan kayak tapi muka kamu biasa aja gitu kan. Ya emang biasa aja soalnya emang rasa tomat. Terus kayak aku nggak expect dia akan manis gitu. Jadi kok bisa doyan, sebenarnya ini semakin dewasa. Aku merasa ini pendewasaan yang amat sangat menghantam hidupku ya. Semakin dewasa tuh semua makanan jadi kemakan aja. Karena ada poin dimana kamu tuh makan untuk bertahan hidup. Jadi kenapa sesedih ini, kenapa sesedih ini menjadi dewasa ya. Saya betul lagi, iya kan, ada poin dimana saat kamu dewasa tuh kamu makan untuk bertahan hidup. Sebenarnya aku bukan picky eater, tapi aku ada beberapa makanan yang emang aku nggak terlalu suka gitu kan, tetap punya pilihan dalam makanan gitu. Tapi aku merasa waktu itu kan aku dikasih tahu kayak sebaiknya makan real food, maksudnya yang tidak diolah. Jadi kayak oh ya udah makan tomat gitu. Makan buah, aku seringnya makan buah sih. Terus kalau tomat cherry itu kan enak ya kalau misalnya buat dicemilin, karena dia kecil-kecil jadi langsung hap gitu. Jadi kayak sensasinya kayak kamu makan anggur gitu dan tinggal makan. Kalau tomat yang agak besar kan susah ya. Itu guys. Jadi aku makan itu juga untuk kebutuhan vitamin dalam diriku ya, karena aku minum vitamin tapi kan tetap harus makan makanan yang sehat juga. Walaupun minum vitamin harus tetap makan makanan yang sehat. Nah, gitu. Siap dewasa. Ya, kenapa gula dan coklat dan permen yang mengandung gula itu tidak sehat? Kenapa? Tapi kalau misal kita makan tebunya doang gitu, sebenarnya bukan gak sehat ya, kalau berlebihan itu tidak sehat gitu.
pernah, kan aku kalau misalnya makan ayam aku lebih suka bagian dada ya daripada bagian paha. Terus akhirnya di suatu ketika, di suatu hari aku tuh udah lapar banget, misalnya abis kegiatan nih kan lapar banget ya, udah lemah letih lesu, lapar, terus adanya bagian paha. Ini aku udah bisa, ini namanya makan untuk bertahan hidup, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sebenarnya aku tipe yang hidup untuk makan sih, tapi akhir-akhir ini makan untuk hidup. Terus tadi aku kayak beli beberapa kayak makanan yang aku kurang suka tapi sehat gitu kan. Terus buku nanya, emang kamu suka makan ini? Enggak. Terus ini siapa yang buat makan? Aku gitu kan, kakak kan gak suka. Bapak kan ini sehat. Itu kalau kalimat itu bisa aku ucapkan dengan air mata, kalimat itu pasti akan aku ucapkan dengan air mata. Aku tuh sweet tooth banget guys, aku suka banget makanan manis. Jadi sangat sedih itu menurut aku, tahap pendewasaan yang lebih menyakitkan daripada tadi aku harus urus berkas atau data pribadi itu. Nggak apa-apa, demi, tadi aku mau bilang ya, demi umur 60 tahun masih bisa mengelilingi dunia ini. Tapi panjang umur nggak tahu panjang umur. Guys, semoga sehat, semoga sehat. Kayaknya aku juga kalau misalnya aku umur 60 tahun aku nggak keliling-keliling dunia sih, paling keliling komplek pagi-pagi. Terus ke taman kota enggak juga, itu juga kalau tinggalnya di Aussie ya, taman kotanya deket deh dari rumah. Gak tau guys, aku belum bisa melihat masa depan. Sebenarnya kalau kardio itu masih aku lakukan karena JKT48 itu dance ya, jadi itu termasuk kardio. Jadi selain makan sehat memang ada yang dilakukan. Umur 60 masih bisa dance nggak? Kayaknya enggak deh. Kalau masih bisa ya keren, kalau enggak ya udah, emang udah umur. But eating out in Aussie is expensive, right kids? Right. Tapi aku kayak pengen lihat-lihat aja window shopping in Aussie. In Aussie. Tips kalau pegel abis kegiatan,
sebenarnya aku dikasih tahu sama dokter aku, sebenarnya kalau misalnya habis berkegiatan yang berat dan memakai banyak otot itu katanya lebih baik mandinya pakai air dingin. Jadi kalau misalnya kalian lihat pemain bola, pemain sepak bola, mereka selesai match terus mereka direndam di air es. Mereka direndam itu tujuannya kata dokter aku adalah agar ototnya jadi gitu. Kalau misalnya abis panas nih ototnya dipanasin dikasih yang dingin katanya itu ototnya akan jadi. Terus aku juga dikasih gelnya juga bukan gel yang anget gitu loh. Mungkin kalau orang-orang kayak pakai minyak anget abis kerja otot gitu kan, nah, aku dikasihnya gel yang agak dingin dikasih, jadi pakai gel itu. Sudah memasuki quarter life crisis kamu, iya kah? Biasanya umur berapa sih quarter life crisis tuh? 25 gak sih? Sebentar lagi lah. Biasanya aku kalau pegel aku pakai gel itu, gel yang dikasih tahu sama dokter aku. 25 oke. Apa nggak apa-apa. Kasih solusi jerawat kak. Ini mungkin maksudnya kalau misalnya ada jerawat gimana cara biar cepat hilang gitu ya, atau gimana cara biar nggak muncul lagi. Biasanya aku pakai basic skincare, sama aku menemukan satu obat jerawat dari Jepang yang itu bagus sekali. Nggak, aku kasih tahu ke teman-teman aku. Tapi aku biasanya lebih melekatnya ke basic skincare sih. Jadi kalau misalnya kayak mau ada tumbuh merah-merah di wajahku, aku langsung bersihkan dengan amat sangat bersih. Kadang tuh kita tuh suka terlupa gitu, tetap cuci muka atau bersihin muka itu yang paling penting. Jadi harus bersih banget. Terus udah aku kayak basic skincare aku 2 atau 3 hari biasanya mau tumbuh jerawat atau apa nggak jadi biasanya. Karena aku memang kayaknya sepertinya sudah menemukan basic skincare yang oke itu guys. Tapi kan basic skincare kan cocok-cocokan juga ya. Tapi aku biasanya pakai kalau malam toner sama moisturizer doang. Aku lihat video, nggak tahu pas Mute sama Jessie lagi di mana gitu ya. Terus pokoknya kakaknya nanya, ini kalau nggak salah lagi promosi hashtag sangat suka ya, kakaknya nanya ada nggak sih member yang kalau lagi latihan makan diem-diem. Terus Mute jawab, dia jawab apa ya, pokoknya dia nyebut nama aku, masa biasanya sih Kak Gita. Terus aku kalau latihan aku makan diem-diem. Guys, aku latihan aja aku sangat amat minimal bercandanya guys. Jadi kalau ada orang yang latihan di sebelah aku, itu mungkin dia merasakan hawa-hawa yang amat sangat serius ya. Itu karena aku nggak bisa guys, kalau misalnya latihan meleng dikit nanti pasti akan buyar seluruh konsentrasi aku gitu. Tapi mungkin kayaknya Mute nggak ngeh ya itu pertanyaannya apa gitu. Pertanyaannya makan doang kali yang dia inget di yang lewat di pikiran dia gitu. Makan, yang paling sering makan nih Kak Gita. Tapi emang pas abis itu Mute bilang iya, soalnya Kak Gita sering bawa makanan di tasnya, terus nanti dia keluarin terus udah dia tawar-tawarin ke yang lain.
Emang aku biasa gitu, aku bawa makanan di tas aku. Kalau misalnya aku makan atau mau aku keluarin dari tas, aku pasti tawarin ke yang lain-lain. Biasanya aku agak stok biskuit di tas aku, kayak oh ini mau teh memberitahu fakta, tapi bukan ini pertanyaannya. Terus kakak yang memberi pertanyaannya, oh dibagi-bagi ya makannya, iya dibagi-bagi, jadi nggak diem-diem, nggak diem-diem. Karena terus mau bilang karena ke kita santai orangnya atau apa gitu kan. Emang sih aku sangat amat layback. Sampai pernah di satu MC Marsha tuh mau jawab kayak member ter apa gitu, terus kayak kalau nggak salah aku, tapi nggak, ternyata kita salah, ternyata urutannya harusnya dari kiri. Nah Marsha tuh lihatnya dari kanan gitu, harusnya Marsha, aku jawabnya Marsha gitu, tapi Marsha mikirnya Marsha jawabnya aku. Terus dia bilang kita layback banget orangnya, kayak layback tuh agak santai ya, santai banget. Terus pas Mute bilang Kak Gita santai banget orangnya, oh berarti di mata orang-orang aku emang benar-benar terlihat sesantai itu. Wow, wow. Solusi tidur cepat nggak punya, salah orang untuk bertanya. hmm, Kids iya. Solusi nggak gampang tidur, nah ini baru pertanyaan yang tepat. Solusi nggak gampang tidur adalah penuhi otak kamu. Jadi otaknya saking berisik ya, walaupun kamu udah merem, otak kamu tetap berjalan gitu, jadi dia nggak bisa istirahat. Waktu itu pernah, belum lama ini, aku sama Freya kan satu kamar kan, itu kita keluar kota loh, Bandung maksudnya, ke Bandung yang kemarin. Terus kita kamar, kita sampai pagi kita nggak tidur gara-gara kita banyak aja ngomongnya. Terus kayak aku menemukan bahwa sebenarnya kadang cara berpikir Freya sama cara berpikir aku tuh sama, tapi emang sifatnya beda gitu. Cara berpikirnya sama tapi sifatnya nggak sama. Habis itu kita sarapan, jadi kita ngomong banyak, mataharinya udah mau terbit, kita pesen sarapan, kita makan, kita bersih-bersih, kita makan, terus baru kita tidur.
terima kasih giftnya, masih giftnya. Aku nggak tahu sih ini outcome-nya gimana. Aku merasa kayak aku nggak pakai filter gitu. Apa aku pakai filter aja ya? Coba. Ada beda. Apa ini apa sih yang beda? Apa aku salah lihat? Apa ya? Ngalangin bibirnya doang. Eye makeupnya nggak ada. Kalau aku gini ini tidak pakai itu. Pantul kacamata, iya ya, terlihat lebih terang, iya sih. Tapi aku maunya eye makeupnya tuh yang bold gitu ya, yang bling bling. Dia natural, tapi lipsnya jadi begini warnanya. udah nggak usah pakai. Dah nggak, ini nggak pakai. Kak please perbarui filter. Please. Jadi bibir yang telah dicuri. Iya ya kalau pakai yang ini. Nih. Ini nih. Oh Kak please perbarui filter. Terima kasih Adriana, please perbarui filter. Hashtag update filter, yoi. Karena ya iya, kemarin akhirnya aku chat dia abis birthday-nya, abis STS-nya. Wih, STS aku udah ceritain belum? STS kakak Jirayut, seru banget guys STS kakak Jirayut. Terus waktu dia speech STS dia kan kayak terharu gitu kan, terus kita di sebelahnya, terus aku juga jadi ikut pengen nangis. Aku langsung bilang ke Lulu sama Marsha, Mbak aku jadi pengen ikut nangis. Terus kata Marsha, enggak, jangan nangis gitu. seru banget aku rasanya tuh, kan kita nari heavy rotation bareng. Aku rasanya aku nggak mau nari, aku pengen nonton kakak Jirayut dance heavy rotation dan utawarinya bahasa Thailand. Aku pengen nonton. keren banget kakak Jirayut. Terus waktu pas kita JR, jadi itu kan udah agak malam, itu amat sangat malam sih, bukan agak malam, amat sangat malam gitu ya. Aku habis melakukan, paginya aku ada kegiatan, terus habis itu aku show, terus habis itu baru JR kan. Itu aku, tenaga aku udah sangat amat sisa sedikit gitu. You're the one of the hardest to cry in front of many kids. Ya memang kayak untuk terlihat lebih profesional saja dan terlihat kuat. Ya, tapi itu karena dia terharu dan aku juga jadi ikutnya, apa aku terharu juga gitu. Nah tadi aku ceritanya sampai mana aku lupa.
Iya, dia pokoknya udah amat sangat malam, tenaga aku tinggal sedikit, tapi pas ngelihat kakak Jirayut aku langsung berenergi guys. Terus kan minta diulang sekali lagi, ini lagu ini diulang sekali lagi ya gitu kan, pas JR gitu. So kayak oke, aku kuat, aku bilang kan kayak gitu. Terus teman-teman aku yang lain, aku udah nggak kuat sih. Aku masih kuat. Masih kuat kan melihat kakak Jirayut. Wah, keren banget sih. Terus dia kan seumur aku ya, aku kaget waktu di banner ulang tahunnya tulisannya 24. 24, aku langsung ngomong ke Cigre, Kak Jirayut seumuran aku gitu kan. Oh iya ya, soalnya aku kira dia 1 tahun di atas aku kira dia itu kelahiran 2000, ternyata dia kelahiran 2001. Tapi karena dia ulang tahun duluan, kayak tetap kakak Jirayut jadi. Tapi aku ngerasa kita lahir di tahun yang sama, tapi kita amat sangat mempunyai vibes yang berbeda. Mungkin karena biasanya aku ngelihat kelahiran 2001 itu Indah ya, jadi kalau aku sama Indah kan maksudnya kita melewati hari-hari yang sama gitu. Jadi oh emang kayak gini 2001. Nah kalau Lin kan datangnya tuh abis Indah, jadi kan aku kenal Indah duluan baru Lin kan. Sebenarnya Lin kalau misalnya di belakang layar pun berperilakunya ya seperti anak dewasa pada umumnya, anak 2001 pada umumnya. Jadi kalau ngobrol sama aku ya masih nyambung gitu. Kak Jirayut lebih tua ya, Kak Jirayut dia awal tahun guys, makanya dia udah 24, aku nanti masih pertengahan 24-nya. Yang nggak nyambung ngobrol sama siapa, mungkin bukan nggak nyambung ya, lebih ke jokesnya beda. Karena aku merasa akhir-akhir ini jokesnya Gen Alpha itu udah mulai merajalela. Ini semakin banyak, semakin hari jokesnya Gen Alpha. Iya kan. Biasanya kalau aku sama Indah dulu waktu masih kuliah, kita ngomonginnya tentang kuliah, terus tentang kehidupan di umur kita yang sama ini. Enggak sih, sebenarnya kita ya udah ngomonginnya kayak JKT, ya udah biasa aja. Nah ya, tahunnya aku 24 guys. Kadang tuh karena mungkin aku dikelilingi dengan adik-adik ya, jadi aku suka lupa kalau misalnya aku udah umur 23. Tahun ini mau ke 24. Pernah ada satu momen aku realize aku lagi jalan, terus tiba-tiba terlewat di otak aku, oh iya kan aku udah umur 23 tahun ya sekarang, padahal nggak ngapa-ngapain. Terus wah, sudah jalan lagi, masuk lift deh, tempat kegiatan. Masih muda, iya emang masih muda guys. Tapi aku harus menyusun rencana agar kita bisa pensiun muda.
baru nyadar. Iya, karena aku ngerasa teman-teman aku kan di sini banyaknya yang lebih muda, ada yang lebih tua, tapi kan pasti aku kalau lebih tua aku nyadar kan aku panggilnya cici atau kakak gitu. Tapi seringnya tuh ketemunya anak-anak yang lebih muda daripada aku, jadi aku kadang ngerasa mereka tuh teman-teman aku aja gitu. Terbawa suasana, iya terbawa suasana. Terus kemarin Ola udah 20 kan, aku nanya kayak, Ola udah 20, kenapa kamu bertambah dewasa gitu. Waktu itu aku udah ngucapin Ola, tapi Jessil tuh lagi telepon Ola, terus Kristi kan kayak boleh nggak ngomong di teleponnya gitu. Terus aku langsung request, aku juga mau ngomong di telepon sama Ola. Aku langsung ucapin langsung juga ke Olanya, terus aku ngomong kayak, Ola kamu udah besar banget, umur 20 gitu. Aku merasa mungkin karena dari kecil kita bareng ya, nggak dari kecil juga sih, cuman ya lumayan lah gitu. Waktu Mute umur 20 aku juga kayak gitu, Mute kamu udah umur 20 sekarang. Kayak, ya kak udah umur 20. Iya teh, padahal aku merasa ya udah umur 20 emang masih muda, nggak semua harus kita punya di umur ke 20 tuh ya udah. Tapi maksudnya aku tuh kenal Mute dari umur belasan, jadi rasanya tuh wow. Bingung untuk mendeskripsikannya. Mute masih manja nggak? Dia udah dewasa sekarang guys. Kadang justru kalau misalnya aku lagi kayak anak kecil, dia ngerasa kayak, kak kok lu kayak anak kecil banget ya, kayak emang gini jadi dewasa itu. Ya ada suatu hari kamu lelah menjadi dewasa, jadi kamu memutuskan untuk berperilaku seperti anak kecil gitu. Oke, sepertinya sekarang sudah saatnya kita menyelesaikan IDN Live hari ini. Kita mau bacain top gifters. Coba ini ya, nggak ada yang itu, nggak akan bisa. Tadi aku mau bilang live chatnya kayak dibuat bubble, ini kan kadang ada ya bubble di sini ya, tapi bubble itu maunya bisa kita edit sesuai apa yang kita request gitu. Itu akan sulit. Itu kamu akan sulit. Oke, kita bacain top gifters. Iya, ya ampun, aku merasa aneh banget tanpa eye makeup aku, padahal bisa aja. Oke, kita bacain top gifters. Kita bacain dari nomor 1 ya kawan-kawan. Di nomor 1 ada Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq, thank you. Lalu di nomor 2 ada Kak Ananta, thank you Kak Ananta. Lalu ada Kak Koyo, terima kasih Kak Koyo. Lalu ada Kak Krua, ada Kak Zahid, ada Kak Emer, ada Kak Beniau, ada Kak Rizky, ada Kak Iku, ada Kak Sabita, ada Kak Yudhistira, ada Kak Kobra, ada Kak Wuhan, ada Kak Stanley, ada Kak Chan, ada Kak Nuris, ada Kak Tama, ada Kak Gina, ada Kak Agung, ada Kak Mufron, ada Kak
Mazadi, Kak Arbian, ada Kak Daflis. Terima kasih banyak. Nanti officially kita bisa membaca sampai nomor 24 adalah saat sudah melewati Juni 30 di tahun ini. Tentu saja jangan lupa untuk minum vitamin, mengkonsumsi mineral yang cukup. Kita bertemu lagi secepatnya. Terima kasih banyak. Besok aku ada kegiatan dari siang, terus habis itu sore ke malam kayaknya lanjut kegiatan lagi. Kalau misalnya sempat nanti aku live, tapi aku nggak tahu sih. Aku sedang mencoba meluangkan waktu, dan kalau misalnya oke waktunya aku live. Oke? Terima kasih semuanya. Makasih juga gift-giftnya. Kita bertemu secepatnya. Sehat selalu buat kalian semua juga. Oh ya, stay safe juga dimanapun kalian berada ya. Thank you. Bye bye. Terima kasih sudah menonton live ini. Bye bye. See you soon. Dadah. Thank you. Bye bye.